Berikutnya, masih tentang sedekah. Sedekah yang kembalinya itu bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa 200 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan ila masya Allah, sekehendak Allah melipat gandakan, adalah sedekah yang kita lakukan dengan rutin. Rutin itu artinya tetap, terus-menerus, tidak berubah. Dan ini adalah amalan yang paling Allah suka tuh. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ahabbul a'malu ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Ini amalan apapun, kita ambil contoh di sini sedekah. Sedekahnya sedikit, tapi setiap hari. Maka inilah yang membuat Allah itu cinta kepada kita. Dawam itu rutin, terus menerus tetap tidak berubah, itu dawam. Nah, ini tinggal kita mengukur kemampuan kita, mampunya kita berapa, keuangan kita itu amannya berapa kalau dikeluarkan setiap hari, itu juga harus dipertimbangkan tuh, supaya bisa rutin. Kemampuan kita kan beda-beda, ada yang mampunya setiap hari 5.000, ada yang mampunya 10.000, ada yang lebih dari itu. Silahkan kita ukur kemampuan kita masing-masing, kira-kira supaya setiap hari bisa bersedekah rutin itu berapa yang mampu kita keluarkan. Lakukan itu. Dan faedah dari hadis ini adalah Allah Rasul itu memberi keleluasaan kepada kita untuk beramal tanpa menunda. Coba, kalau seandainya kita diminta untuk bersedekah, tolong bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, saudara-saudari, sedekah 1 bulan sekali 300.000. Itu kalau kita jawab jujur, pasti ada rasa berat. Sifat manusiawi kita muncul, ada rasa berat di situ. Nah, untuk mensiasati rasa berat itu, dengan adanya dalil ini, dengan adanya sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini membuat kita menjadi ringan. Kita mensiasati amalan kita supaya kita itu enak, bahagia, syukur, enjoy dalam melaksanakannya. Kita keluarkan setiap hari 10.000 katakan. Kita kalau suruh 300.000 berat, tapi kalau 10.000 setiap hari ringan. Padahal ketemunya sama tuh 300.000. Tapi karena setiap hari, maka dalam pelaksanaannya kita menjadi ringan. Kita menjadi benar-benar enjoy gitu, menikmati yang namanya sedekah. Alhamdulillah sedekah setiap hari 10.000. Besoknya lagi 10.000 lagi. Esoknya lagi 10.000 lagi. Tanpa kita sadari, ternyata 1 bulan sudah 300.000 yang kita sedekahkan. Itu contoh begitu. Jadi kita mensiasati. Jangan lupa bahwa setan itu gak akan pernah menyerah untuk menggoda manusia agar tidak jadi beramal solih atau beramal baik, termasuk sedekah. Biasanya langkah setan menggoda manusia itu dengan cara dibisikin biar menunda. Ntar dulu aja. Dientar-entar. Nah, sesuatu yang dientar-entar, ditunda-tunda, biasanya nggak jadi. Kebanyakan begitu. Apalagi yang berkaitan dengan keuangan. Entar deh. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadinya banyak sebab. Uangnya udah kepake beli baju, udah kepake bayar ini, itu. Padahal kalau kita sedekahkan saat itu juga, janji Allah itu akan mengembalikan kepada kita minimal 10 kali lipat. Gitu kan? Tapi karena kita menunda, kita nggak dapat janji Allah 10 kali lipat, artinya rezeki kita nggak akan lebih dari itu. Nggak dapat janji Allah, karena apa? Nggak sedekah. Yang kedua, kita nggak jadi sedekah, nggak dapat semuanya. Setan tuh begitu. Nah, jangan mau kalah sama setan. Kita siasati dengan setiap hari bersedekah. Bisa dipahami ya? Jadi, amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang rutin. Dawam itu rutin, tetap terus-menerus tidak berubah. Itu yang Allah suka, walaupun sedikit. Nah, ini bisa kita terapkan di amal solih yang lainnya. Apakah sholat, ataupun apa itu. Pokoknya amal solih yang bisa kita rutinkan apa, lakukan. Itu Allah suka. Bahkan dengan tidak menunda kebaikan, dengan kita bersedekah setiap hari, maka kita telah menetapi perintah Allah di surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian,
cepat-cepatlah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian meraih surga Allah yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ini hanya perumpamaan. Jadi jangan anggap bahwa surga itu luasnya semisal langit dan bumi. Ini hanya perumpamaan yang Allah kasih kepada manusia karena gambaran paling besar buat manusia, perumpamaan paling besar buat manusia adalah langit bumi. Namun hakikinya, sejatinya surga itu luasnya lebih dari langit dan bumi. Karena apa? Satu penghuni surga minimal surga yang paling bawah dapat jatah kapling tanah di surga itu 2 kali lipat bumi. Jadi kalau buat yang sekarang udah dapat hidayah, udah dapat petunjuk dari Allah, tapi dapat bagian tanah di dunia hanya sedikit, jangan merasa sedih. Kalau kita bisa tetap menetapi Quran hadis sampai ajal mati kita, maka nanti kelak di surga, walaupun kita dapat jatah surga paling bawah, maka jatah kapling kita itu minimal 2 kali lipat bumi. Luas ya. Nah, di sini Allah memerintahkan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Cepat-cepatlah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Sedekah itu kan menuju ampunan. Kita bersedekah itu kan mengharapkan ampunan dari Allah. Karena salah satu keutamaan sedekah itu sendiri juga bisa melebur kejelekan selain istighfar. Jadi kalau kita udah banyak istighfar, kita banyak baca sholawat, kita banyak sedekah, itu lebih mempercepat diampuninya dosa-dosa kita. Apalagi sedekah yang rutin. Biar lebih mantap lagi, ditambahin lagi. Kita ambil tuh waktu yang sudah disiapkan oleh Allah di waktu subuh. Jangan lupa, Nabi Muhammad SAW sudah menyabdakan, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma mi yaumi yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilan. Manusia itu setiap hari kedatangan 2 malaikat di pagi hari waktu subuh. Ada 2 malaikat yang datang di waktu subuh. Itu mendatangi kita. Nah, dari 2 malaikat ini, salah satunya berdoa begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah di pagi hari. Berilah ganti kepada orang yang sodakoh. Jadi Allah itu punya malaikat yang tugasnya cuma ngedoain aja itu ada. Ini salah satu malaikat rahmat nih. Jadi dia turun hanya untuk mendoakan orang yang mau bersedekah. Ya Allah, berilah ganti terhadap orang yang bersedekah di pagi hari ini, waktu subuh. Yang satu lagi, malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, semoga engkau memusnahkan, menghancurkan pada harta bendanya orang yang menahan. Menahan itu maksudnya pelit. Mampu bersedekah, tapi nggak ngeluarin sedekah. Nah, ini momen ini kita pakai nih. Mumpung malaikat ini turun waktu subuh, setelah kita sholat subuh, lakukan sedekah. Masukkan ke kotak amal, apakah kotak untuk pembangunan masjid, apakah kotak untuk anak yatim, apakah kotak untuk duafa. Pokoknya amal apapun itu, masukkan ke situ uang itu. Itu momennya bagus banget. Karena apa? 2 malaikat ini sedang turun hanya untuk ngedoain orang yang mau bersedekah. Jadi luar biasa sekali ladang pahala yang Allah siapkan buat kita. Lahan untuk beramal solih. Jadi ternyata sedekah yang rutin ini sangat luar biasa hasilnya. Dan kabar baiknya itu mempermudah kita. Karena apa? Karena setiap hari Allah nggak peduli berapa nominal rupiah yang kita keluarkan. Allah menilai dawamnya setiap harinya. Nah ini jangan dilewatkan. Kalau kita muslim yang cerdas, muslim yang pintar, maka momen ini jangan dilewatkan. Berapapun, nggak peduli berapapun. Pokoknya bisa kita lakukan setiap hari, lakukan, jangan ditunda. Dan dengan merutinkan amal seperti ini, salah satu keutamaannya adalah manakala suatu saat kita diuji dengan hal yang gak terduga, sehingga uang kita memang harus kita keluarkan karena itu urgent banget. Lalu habis uang kita gak bisa bersedekah. Oleh Allah tetap dicatat kita itu bersedekah. Karena apa? Karena biasanya kita sedekah, karena kita itu rutin sedekah. Ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maradul abdu," ketika seorang hamba itu dalam keadaan sakit itu berarti nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dong, ya kan? Au safaro, atau dalam keadaan bepergian. Orang yang dalam keadaan musafir juga sama. Biasanya waktunya itu lebih terbatas daripada orang yang sedang berdiam di rumah. Walaupun keadaannya seperti itu, kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Tetap Allah mencatat amalnya sebagaimana dia beramal di waktu dia dalam keadaan tidak bepergian dan dia dalam keadaan sehat. Tuh, Allah itu maha pemurah, maha baik, maha bijaksana, luar biasa pokoknya. Nah, kesempatan ini jangan dilewatkan. Berapapun yang kita mampu keluarkan, keluarkan. Jangan ditunda. Menunda itu sama dengan kita memberi peluang kepada setan untuk menggoda kita. Sebisa mungkin kita berupaya gimana caranya supaya kita itu bisa sedekah. Kalau mau menabung, menabunglah silahkan. Tapi jangan sampai gara-gara pengen nabung sampai nggak bisa bersedekah. Karena sebenarnya rumus kehidupan itu adalah rumus Islam. Rumus Islam itu bersedekah pangkal kaya. Menabung segitu-segitu aja. Beneran. Nggak ada jaminan akan berkembang. Tapi kalau rajin bersedekah, maka itu pangkal kaya. Karena apa? Bersedekah itu akan mendapatkan janji Allah, yaitu kembalinya 10 kali lipat minimal. Jadi mindsetnya orang Islam itu harusnya bersedekah pangkal kaya, bukan menabung pangkal kaya. Tapi bukan berarti nggak boleh menabung. Silahkan menabung, tetap menabung. Itu untuk jaga-jaga mungkin ya, itu perlu lah. Tetap ada uang yang dialokasikan buat barangkali ada kebutuhan yang gak terduga, itu perlu memanage keuangan seperti itu. Tapi jangan sampai menabung ini mengalahkan sunnah daripada sedekah. Ada kesempatan untuk sedekah rutin, ada kesempatan mendapatkan doa malaikat di waktu subuh, terus kita gak mengeluarkan malah mendapatkan doa kehancuran dari malaikat. Itu kan menyedihkan gitu ya. Nah makanya dengan adanya ini telah kita kaji, saya berharap kita semua bisa menjadi ahli sodakoh yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat Allah, ampunan Allah, rizki dari Allah itu turun kepada kita dengan melimpah ruah. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, syukran jazilan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.